potensi salah ini, ya kan, menjadikan manusia pada pokoknya tidak ada yang suci. Ya, kecuali nanti nabi dan rasul yang punya sifat kenabian yang dijaga dari salah. Namanya maksum namanya. Ya kan? Tapi sifat kemanusiaannya berpotensi salah karena ini. Dan potensi ini bisa berubah menjadi perbuatan. Lisan yang harusnya berkata-kata baik bisa memaki, itu salah. Bisa mencela, ya kan? Bisa menghina, itu salah. Ya kan? Kemudian juga dari mulai atas mata sampai ke ujung kaki. Kaki yang harusnya melangkah pada kebaikan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, harusnya hauna. Tapi tiba-tiba yang harusnya tenang, menebar kebaikan jadi merusak, menendang sembarangan, melakukan perbuatan buruk. Jadi salah ini. Ya? Nah, yang menarik apa? Ketika ia berbuat salah. Nah, ini ada fitrah kemanusiaan untuk menyadari kesalahan itu dan memperbaiki yang salah ini berubah menjadi saleh. Upaya untuk merubah salah menjadi soleh itu yang disebut dengan taubat namanya. Jelas ya? Nah, jadi sepanjang disebut manusia, pasti dalam dirinya itu ada fitrah untuk menyadari kesalahan. Fitrah sadar akan salah. Ya. Jadi kalau dia berbuat satu kesalahan, ini fitrah manusia nih, pasti ada rasa pada menyadari bahwa itu salah, itu keliru gitu. Ya, kalau nggak percaya silahkan aja. Ya, ini yang menjadikan seseorang kalau masih bersih itu, dia mencela kepada dirinya, kenapa tadi begitu? Ya, seorang misalnya habis bertengkar nih, dia marah nih. Setelah itu dia merasakan, kenapa tadi harus saya berkata seperti itu? Ya, ada itu. Ya, seseorang misalnya ya melakukan perbuatan yang kotor, entah dia korupsi, entah dia mencuri, pada saat dia melakukan itu hatinya berkata, jangan, itu salah. Ini ada fitrah. Ada kesadaran di sini. Nah, kesadaran inilah yang mengantarkan ia seharusnya untuk bertobat. Ini asalnya. Karena saat hamba ini salah, manusia ini keliru, Allah sudah menunjukkan dari kisah Nabi Adam alaihissalam, ada fitrah yang melekat. Adam manusia, ya, Adam ditunjukkan salah untuk mengajarkan kepada anak cucunya. Nanti kita ngaji tafsir yang lain. Jadi kalau kita mau bicara lebih dalamnya lagi, mudah bagi Allah mengingatkan Adam dan menjaganya dengan fitrah kenabiannya. Tapi kenapa diizinkan waktu itu tergoda oleh setan? Karena Allah ingin mengajarkan kalimat taubat, kalimat kembali menjadi saleh, menuntun anak cucu Adam yang bukan nabi dan rasul, yang tidak punya sifat maksum. Supaya kalau salah, cara kembalinya bagaimana gitu. Itu poin dasarnya. Jelas ya? Inilah kasih Allah yang ditanamkan kepada setiap hambanya. Nah, sifat manusia itu menerima kasih Allah itu. Dia bisa membaca. Makanya Nabi Adam dikisahkan ya di dalam Quran surah ke-7. Ya, Al-A'raf. Di ayat ke-22. Coba dibuka dulu, paling kiri sebelah bawah tuh, sebelum kita dapatkan kalimatnya. Ya. Wa nadahuma rabbuhuma, kan, alam anhakuma antilkuma syajarah. Ya kan? Coba dibuka deh. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-22. Paling kiri sebelah bawah, teman-teman. Ya. Bismillah, coba kita lihat. Ini. Ya, dari fadallahuma, ya kan? Fadallahuma bighurur, setan kemudian memprovokasi dan mengarahkan mereka untuk berbuat salah, yaitu Adam dan Hawa. Tapi lihat bagian-bagian terakhirnya itu ya di ayatnya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma, seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Jelas ya? Jadi saya buka tuh, maksud saya sengaja ingin mengingatkan Anda kalau kajian ini bawa mushaf supaya lebih terasa gitu ya, mudah bagi kita menyebutkan ini itu. Tapi kalau Anda langsung bersentuhan, itu menghafal secara cepat dan Anda nggak akan mudah lupa dengan ayat itu. Tertanam ya, pernah buka di posisi mana itu tertanam betul, itu ke bawah gitu. Nah, singkatnya apa? Singkatnya Allah menyadarkan. Tapi diklarifikasi dulu tuh, klarifikasi. Ya, Adam, Hawa, kan saya sudah larang engkau, ya kan? Untuk mendekati larangan itu. Jangan sentuh yang ini, jangan dekati pohon itu. Yang Al-Baqarah di ayat yang ke-35 ya, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati yang ini ya. Ini kan training sebelum turun ke bumi, ada perintah, ada larangan, kan? Jangan kamu dekati yang ini. Lalu tiba-tiba setan masuk pada lahuma bighurur, diprovokasi, dikasih gambaran-gambaran indah dan sebagainya, diarahkan kepada yang salah, kan? Nah, yang terjadi kemudian terjadilah pada saat itulah Allah kemudian mengingatkan, menegur mereka berdua, Adam dan Hawa alaihimassalam, kan? Alam anhakuma
antil kumasyajarati. Aku kan sudah katakan kepadamu untuk melarang kalian berdua. Saya kan dah larang, dah cegah dari awal. Kenapa kemudian kalian lakukan? Ya kan? Nah, jadi ini konfirmasi awal supaya keluar tuh di lisan Adam dan Hawa alaihi wassalam fitrah ini, fitrah taubat. Ini yang membedakan dengan konfirmasi yang kita temukan di sisi iblis, laknatullahi alaihi. Ya. Jadi Adam itu ketika kemudian oleh Allah diingatkan, dikonfirmasikan kesalahannya untuk menunjukkan apa sih yang keluar kemudian di lisannya, yang membedakan kemudian dengan fitrahnya iblis yang memang selalu pengen salah. Ya, ini bandingkan dengan Quran surah 7 di ayat 12. Ya, kalau mau terus sampai 13 ya silahkan. Ya, kita cek di sini. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Jelas kan? Ketika kemudian iblis laknatullahi alaihi, dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, ya, karena Allah perintahkan itu dikonfirmasi oleh Allah. Ya, untuk didengar di lisannya apa yang keluar. Allah sampaikan, kenapa kamu ya tidak mau sujud hormat kepada Adam? Bukan karena sujud hormatnya, bukan karena hormatnya, ini perintah saya, kata Allah. Ya, qala ma mana'aka, ya, apa yang mencegah engkau antas juda idh amartuk, ya, saat engkau tidak mau hormat kepada Adam ketika aku perintahkan. Hei iblis, ini perintah saya, gitulah gampangnya. Kenapa kamu nggak mau kemudian hormat sujud kepada Adam? Karena itu perintahku, kata Allah, kan itu kan perintah saya. Ya, coba perhatikan, bandingkan dengan yang ini, dengan fitrah kemanusiaan. Ya, Adam, Hawa, aku kan sudah cegah, kenapa engkau masih lakukan itu? Aku kan sudah sampaikan kepada kalian berdua, setan itu musuh yang nyata, kenapa engkau lakukan? Ya. Dan nanti lihat apa jawabannya. Jawaban yang di sini, ya, perhatikan baik-baik. Jawaban yang di sini, teman-teman sekalian, ya, di ayat 13 kita temukannya. Ya, qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dengan Allahu Akbar. Apa yang dia katakan? Aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Aku lebih unggul. Ya, engkau ciptakan aku dari api, kata iblis itu, ya, dan engkau ciptakan dia dari apa? Dari tanah. Enggak levelnya kemudian saya mesti hormat. Maka yang keluar keangkuhan, kesombongan. Tuh. Nanti kan baik-baik. Nanti kita akan mendapati satu hal yang luar biasa dan ilmu ini sangat mahal sekali. Lihat konfirmasinya. Iblis mengeluarkan konfirmasi dengan fitrah keangkuhannya, sombong, angkuh. Tuh, enggan dia untuk bahkan menerima pesan-pesan taubat yang disampaikan oleh Allah. Sedangkan manusia, fitrahnya ada kesadaran diri. Nih, ini sadar salah. Ini yang membedakan setan dengan manusia. Ya, jadi kalau setan, ya, dia berbuat salah, dia nggak kenal benar karena kesombongannya. Jadi dia dengan sombong itu menutup pintu dirinya sendiri untuk menerima kalimat taubat yang Allah sampaikan. Padahal dia tahu Allah itu penyayang. Ya, Allah itu Ghafur, pengampun, Rahim, penyayang, Rahman, kasihnya begitu luas, Rahim begitu dalam, ya kan? Tapi dia tidak mampu mengambil rahmat itu karena tertutup dengan kesombongannya. Sombong ini yang menjadikan dia itu enggan untuk menerima bahkan hidayah dari Allah, untuk bahkan menerima petunjuk dari Allah, untuk bahkan menerima perintah dari Allah supaya hormat ke Adam. Ini yang dikonfirmasikan di Quran surah 2 ayat 34. Aba wastakbar. Dia enggan itu istakbar karena sombong, karena angkuh. Nah, yang mau saya garis bawahi, fitrah kesetanan. Ingat baik-baik ya, Anda boleh catat ini, silakan. Fitrah kesetanan menjadikan ia sulit untuk bertobat karena kesombongan. Saya ulang ya, fitrah kesetanan menjadikan ia sulit untuk bertobat karena kesombongan yang ia pertahankan. Boleh bikin status tuh. Ya? Manusia berbeda. Fitrah kemanusiaan menjadikan ia sadar akan kesalahan dan bertobat menuju kesalehan. Tolong catat itu ya. Fitrah kemanusiaan menjadikan ia sadar akan kesalahan sehingga ia bertobat menuju kesalehan. Jadi, sepanjang kita manusia, kalau berbuat salah, itu bagian dari keadaan diri sebagai seorang manusia yang punya potensi salah. Sekalipun nggak bisa kita benarkan untuk berbuat salah, tidak. Tapi ada potensi untuk berbuat salah. Tapi sepanjang Anda manusia, saya manusia, kita manusia, saat salah itu pasti kita punya fitrah untuk bertobat. Itu poinnya. Jelas ya?
Itu poinnya. Jadi fitrah ini yang mesti kita munculkan. Cuman setan yang saat salah nggak mau tobat. Jadi kalau ada ditemukan manusia yang saat berbuat salah, lantas kemudian dia sadar dan mau dia bertobat, itulah manusia sejati. Tapi ketika ada, catat kalimat ini, manusia yang berbuat salah, dan dia enggan untuk bertobat, angkuh mempertahankan kesalahannya, maka patut diduga bahwa manusia itu sesungguhnya adalah manusia yang sedang kesetanan. Gitu. Artinya apa? Sedang terbawa, terprovokasi oleh fitrah-fitrah yang melekat kepada apa? Setan. Jadi ini bedanya. Ini bedanya. Ya, jadi ini fitrah awal. Seapapun hebatnya dosa yang pernah diperbuat, sebesar apapun, selumur apapun, sehitam apapun, itu pasti ada titik dalam jiwanya yang akan menyentuh kesadaran berpikirnya. Apakah akan dipertahankan ini seperti ini? Apakah tidak ada masa untuk bisa kembali menjadi lebih baik? Nah, itu yang dimaksudkan dengan fitrah sadar salah itu. Kalau Anda sudah mendapati itu, cepat. Ya, cepat kembali, ambil kalimat taubat itu. Karena pada saat itulah Allah sedang menanamkan kasih-Nya kepada kita sebelum ajal sampai ke tenggorokan. Itu poinnya. Ya, jadi kita mesti buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala selama menjalani kehidupan ini bahwa kita itu manusia. Ini nggak akan hilang. Ya. Nah, inilah yang mendatangkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ini diambil, ya, kita mengambil ini. Berbuat salah misalnya kan, salah itu terjadi. Begitu terjadi, kita sadar, lantas kita memperbaiki itu dengan cepat. Ya, dengan cepat. Segera kita kembali kepada Allah, segera kita bertobat kepada Allah. Itu saat masuk pada fase pengambilan tobat, cinta Allah turun. Ini nggak main-main. Yang Allah berikan cintanya. Cinta Allah. Saya naikkan ke atas. Dan ini mahal sekali. Ya, ini yang dimaksud di Quran. Surah kedua Al-Baqarah. Ayatnya 2 semua tuh, 222, 222. Ya, lihat kalimatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Ya wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang yang terus-menerus bertaubat. Tawwab itu terus memperbaiki, terus memperbaiki. Ini menunjukkan kesan bahwa dalam perjuangan hidup itu nggak ada yang sempurna. Ya, kita berucap tuh. Saya aja berucap nih, bicara. Pasti ada salah bicaranya. Pasti itu. Nggak mungkin orang berucap benar terus tuh. Pasti ada salahnya. Ya, entah salah dalam menyampaikan mungkin apakah ayatnya, ataukah hadisnya, atau salah bicara sesuatu yang tidak pantas dikeluarkan. Itu mungkin terjadi. Nah, sepanjang manusia ketika sadar, kadang Allah ingatkan lewat orang-orang sekitaran. Ya, kalimatnya nggak enak untuk didengar. Tidak pantas untuk diucapkan, kalimat yang kurang bagus. Sadar kita itu, kita perbaiki. Ya, saat memperbaiki itu dilakukan karena Allah berikan petunjuk itu, cinta Allah turun. Maka terjagalah lisan itu. Nah, bukti cinta itu kemudian kita dapati, kita punya kekuatan untuk menjaga kemudian apa yang pernah salah itu menjadi lebih soleh, lebih baik. Gitu. Ya, sama sampai ke ujung kaki, ke tangan, ke kaki. Nggak ada yang selamanya itu baik. Ya, teman-teman yang di rumah tangga, kita bawa babnya ke rumah tangga. Apakah akan mendapati selama suami sempurna? Ya, apakah istri akan mendapati selamanya suami itu sempurna? Mustahil. Pasti ada salahnya. Sepanjang dia manusia, pasti ada salahnya. Istri juga begitu, nggak akan selamanya baik. Pasti ada salahnya di situ. Ya, karena itulah kemudian ketika menemukan hal-hal yang seperti itu, maka cari jalan untuk menyempurnakannya. Maka cinta Allah diturunkan. Saat cinta itu turun, itulah yang didapatkan samara. Ya, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, konsep yang tadi di rumah tangga ditarik ketemu Quran surah keempat, An-Nisa ayat 19. Ya kan? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Lihat di ujungnya. Kalau engkau mendapati pasanganmu itu ada sesuatu yang kurang dan engkau nggak suka itu, ya, jangan marah dulu. Ya, diam dulu, gitu kan? Tenang, supaya lebih jernih dalam berpikir. Setelah itu engkau kaji. Oh, engkau temukan, disitulah ketika engkau ketemukan kekurangan di pasanganmu, itulah hikmahnya Allah kirimkan engkau untuk menyempurnakannya. Ya kan? Jelas ya? Baik, ini gambarannya teman-teman sekalian. Baik. Nah, ini sesuatu yang sangat mahal. Nah, ketika ini diambil, ada pahala. Nah, jadi konsep pahala itu jangan digambarkan kepada perbuatan ma'ruf saja. Ya, hal-hal yang positif, yang sholat, yang puasa, yang zakat, ngaji Quran, tapi meninggalkan maksiat pun itu ada pahalanya. Meninggalkan salah untuk mengambil soleh itu ada pahalanya. Dan menariknya, itu masuk dalam perbuatan hasanah juga. Ya, jadi hasanah itu sifat baik yang punya nilai pahala, ya kan?
Sifat baik yang punya nilai pahala itu dibagi dua. Ada yang sifatnya amar ma'ruf, ada yang sifatnya nahi mungkar. Ya, ketika Anda salat itu amar ma'ruf. Ketika Anda meninggalkan maksiat itu nahi mungkar. Ya, contoh misalnya kan ada orang berbuat salah nih. Ketika berbuat salah dia pengen taubat, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat akan tiba waktunya salat, maka Nabi tahan dulu, kita salat dulu. Begitu salat, dia datang lagi mengkonfirmasi. Nabi katakan taubatmu sudah diterima, engkau tadi salat. Ya, ketika dia salat itu sedang memanjatkan permohonan taubatnya. Ya, itu diterima, dikonfirmasikan oleh Allah dengan turunnya Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tuh. So perbuatannya sayyi, sifatnya jamaknya sayyiat. Ya. Ketika Allah turunkan kata hasanah di situ, Allah katakan perbuatan baik itu yang merubah seseorang dari salah menjadi pribadi lebih soleh, itu melahirkan hasanah, itu ada pahalanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Anda bayangkan nggak dengan taubat itu, salahnya gugur, dosanya gugur, terus tetap dapat pahala di situ, pahala datang. Ya, berapa nilai pahalanya? 10. Oke, 10. Dari mana konfirmasinya? Quran surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa mempraktikkan, mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai kebaikan di sisi Allah, dia dapat 10 pahalanya. Ini perhatikan, ini bukan ilmu otak-atik ya, tapi begitu kuatnya kesesuaian dengan lafaz-lafaz dan penempatan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kita itu saat meninggalkan perbuatan buruk, untuk membedakan fitrah manusia kita dengan setan, Allah berikan 10 poin kebaikan. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4 begitu. Jarak 1 ke 2, 3 ke 4 itu begitu mahal. Analoginya kita ke masjid saja baru nyampe udah 25. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. Coba lihat ini. Lihat baik-baik ya. Fokus baik-baik. Fitrah manusia, Quran surah 7 ayat 22. Ketika salah, diingatkan, dikonfirmasi, dia bertekad menjadi saleh. Setan, Quran surah 7 ayat 12. Lihat baik-baik. Ketika dikonfirmasi, diingatkan, dia angkuh. Konfirmasi keangkuhannya ayat 13, ini konfirmasi kesalehan manusia ayat 23. Perhatikan baik-baik. 22 kurangi 12, bukankah 10? Konfirmasi, 23 kurangi 13, bukankah 10? Ketika ini sifat-sifat setan bisa ditinggalkan, sifat setan kan salah, menjadi soleh, Allah berikan 10 poin. Konfirmasi Quran surah 6 ayat 160. Ini mahal ilmunya. Ya, Anda hanya bisa dapati ketika kita berusaha untuk mengkaji, menggali, ikhlas, belajar dari guru-guru yang saleh, ya, yang dalam ilmunya. Bukan cuma pintar, tapi saleh. Kita akan merasakan kenikmatan Allah yang sangat luar biasa. Betapa Allah sayang dengan kita. Ya, betapa Allah sayang dengan kita. Kalau sudah paham ini, baru kita belajar kalimatnya. Ngerti dulu ini. Ya.